Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Semua sehat ya? Ya, pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Saya antarkan. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini. Kembali kami bisa bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan kami semua, sehingga kami mengerti dan bisa melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 dan 24. Saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sesungguhnya begitu mengasihi kita, ya, sampai-sampai Tuhan berkata melalui firman-Nya, Dia menetapkan langkah-langkah hidup kita, orang-orang yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah bagaimana supaya kita bisa hidup dalam perkenanan. Kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan atau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka langkah hidup kita itu akan ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga kita berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kalau orang berjalan dalam ketetapan Tuhan, maka yang terjadi adalah kemenangan, keberhasilan. Ya, tetapi firman Tuhan juga katakan di ayat yang ke-24 tadi, apabila ia jatuh, ia tidak akan sampai tergeletak. Di dalam penyertaan Tuhan ternyata juga bisa sampai terjatuh juga. Ya, sebelum kita bahas ke situ, tadi di depan saya sampaikan bagaimana supaya hidup berkenan kepada Tuhan. Intinya adalah kita berusaha untuk mengikuti perintahnya. Senantiasa mendengarkan suaranya. Dia sebagai gembala yang agung. Dan kita domba-dombanya, dengarkan dia dan ikuti petunjuk firman-Nya. Dan itulah yang membuat kita bisa hidup dalam perkenanan. Jangan berseberangan, jangan menentang, jangan melanggar akan ketetapan Tuhan. Ya, terus dikatakan apabila ia jatuh. Loh, di dalam pimpinan Tuhan juga bisa jatuh? Ya, sangat bisa. Ya, karena kita tidak diciptakan seperti robot yang bisa diarahkan semaunya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita namanya free will, kehendak bebas. Kita bisa melangkah berjalan kemana saja. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan, sekalipun ada kalanya orang itu jatuh, sekalipun ada kalanya mengalami masalah, pergumulan, beban hidup, percayalah bahwa tangan Tuhan akan menopang kita. Dia akan mengangkat kita. Dia akan memulihkan kita. Dia akan mengembalikan kondisi kita. Sehingga kita bisa kembali bangkit berdiri dan berjalan lagi. Jadi artinya di dalam Tuhan sekalipun memang kadang diizinkan masalah terjadi. Sekalipun kadang pergumulan terjadi. Ada kalanya orang benar pun jatuh. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Tangan Tuhan akan menopang, tangan Tuhan akan membangkitkan dia kembali sehingga dia bisa pulih dan bangkit kembali. Jemaat dikasihi Tuhan, mari belajar, ikuti kehendaknya, berjalan dalam perkenanan dan kita percaya kita akan mengalami hidup berkemenangan. Tapi sekali lagi, sekalipun ya jatuh tidak akan sampai tergeletak. Artinya tidak ada kata gagal bagi Tuhan. Ya. Kembali saya ingatkan lagu kemarin ya. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Artinya apa? Sekalipun masalah, pergumulan itu tetap ada dalam kehidupan manusia, kita akan bisa melewatinya. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan seperti dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Saat dicobai, Tuhan janjikan apa? Jalan keluar sehingga kita sanggup menanggungnya. Hal yang penting untuk kita sama-sama mengerti bahwa pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan sering menguji, tetapi Tuhan tidak mencobai. Iblislah yang suka mencobai. Nah, ujian itu menimbulkan ketekunan, tahan uji. Nah, itulah yang dimaksudkan Tuhan. Kadang diizinkan itu terjadi, tetapi bukan tujuannya untuk kehancuran, bukan tujuannya untuk kegagalan, tetapi membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang teguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa mengatasi segala situasi dan keadaan zaman. Jemaat dikasihi Tuhan,
Mari belajar dari Mazmur 37 ayat 23-24 ini. Ikuti Tuhan dan Dia akan tetapkan langkah-langkah hidup kita. Sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita nggak salah jalan. Walaupun begitu, Tuhan tidak menjanjikan, ikut Tuhan pasti jalannya mulus. Enggak. Ikut Tuhan pasti nggak ada masalah. Enggak, saudara. Ikut Tuhan, masalah tetap ada. Pergumulan juga sering sekali ada. Tapi janji Tuhan saat menghadapi itu semua, sekalipun sampai tersandung, terjatuh, tidak akan dibiarkan kita tergeletak, terkapar, nggak berdaya, nggak bisa bangkit lagi. Itu bukan seperti itu. Tuhan pasti akan angkat kita. Tuhan pasti topang kita. Tuhan akan bangkitkan kita sehingga kita bisa lanjutkan lagi kehidupan kita sampai kita menemukan destiny, sampai kita menemukan maksud Tuhan bagi hidup kita, sampai kita selesai di garis akhir dan tetap berkemenangan. Jemaat dikasih Tuhan, di tengah situasi pandemi saat ini, ayo tetap pandang Tuhan, tetap percaya Tuhan. Dia menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Kita tidak akan salah jalan, kita tidak akan tersesat selama kita ikuti petunjuknya, selama kita ikuti pimpinannya. Sebab Tuhan menetapkan langkah-langkah. Loh, bukan sekedar jalannya. Langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah kemenangan. Langkah-langkah hidup kita adalah langkah-langkah keberhasilan. Dan langkah-langkah hidup kita langkah-langkah keberuntungan. Ya, itulah kehidupan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Mari kejar perkenanan dan hiduplah di dalamnya. Maka kita akan mengalami langkah-langkah yang dipimpin oleh Tuhan. Dan kalau ada masalah, kalau terjatuh pun Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau saudara mengalami pergumulan hari ini, saudara sedang dalam kondisi di lembah kekelaman, saudara sedang kondisinya mungkin down, sedang jatuh. Saya mau beritahu saudara, selama engkau tetap mencari Tuhan, Dia akan berkenan ditemui. Dia pasti menolong engkau. Seperti juga dikatakan di dalam Mazmur 23, ya, sekalipun aku berjalan lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan aku. Jadi artinya apa? Ikut Tuhan, dibimbing Tuhan pun kadang-kadang masih akan melewati yang namanya lembah kekelaman. Itu berbicara tentang situasi, kondisi, keadaan di mana kita tidak mengerti harus berbuat apa. Lembah kekelaman, gelap gulita, nggak tahu arah. Tetapi selama kita bersama dengan Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghiburkan aku. Ada perlindungan Tuhan, ada keselamatan yang dari Tuhan. Sehingga kita pasti berkemenangan. Kita pasti bisa selama kita mengandalkan Tuhan. Kita pasti bisa selama kita berjalan dengan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat hadapi hari-hari ini. Jangan putus asa. Jangan fokus kepada masalah. Fokuslah kepada Tuhan. Kalau kita fokus pada masalah, maka semuanya akan terasa berat. Kalau kita fokus pada masalah, walaupun masalah itu kecil, tetapi itu akan jadi penghalang. Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, sebesar apapun masalah kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan masalah itu kecil di hadapan Tuhan. Amin. Kita ditetapkan lebih daripada pemenang. Mari berjalan dalam perkenanannya. Dan pastikan ikuti firman-Nya, ikuti pimpinannya. Sehingga langkah-langkah kita, langkah-langkah yang disertai Tuhan. Sehingga kita tidak salah langkah. Dan selalu dalam perlindungannya, aman dan selamat. Sekalipun jatuh, tetap ditolong Tuhan. Itulah indahnya hidup berjalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bila renungan firman-Mu pagi ini, bila menguatkan kami, untuk kami hidup dalam perkenanan-Mu, mengikuti pimpinan firman-Mu, mendengarkan suara-Mu, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami. Kami mau andalkan Engkau, kami mendengarkan Engkau, dan mengikuti petunjuk-Mu, sehingga jalan kami, jalan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami, keluarga, orang-orang kami kasih. Juga Tuhan pimpin dan sertai, dan Tuhan lindungi, aman dari celaka mara bahaya, dari corona dan segala penyakit. Bahkan kami mengalami damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.